Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Kerbo. Saya berasal dari kelas 1 TIE. Di sini saya akan menjelaskan tugas makro teori yang ke-16. Di sini di soalnya kita disuruh membuat bentuk perinan dari NetBeans yang berbentuk piramida. Dari situ akan di printnya bintang ya. Jadi akan kurang lebih hasilnya harus seperti ini. Nah, di sini sudah lihat. Dan di sini saya sudah menyelesaikan kode-kodenya dan kurang lebih akan jadi kayak gini. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerja dari sintaks yang saya tulis di sini. Seperti biasa, kita mulai dengan menuliskan public kelas dan nama kelasnya. Lalu kita tulis public static void string dan langsung lanjut ke for atau looping. Di sini kita looping menggunakan metode for. Dan seperti biasa kita memasukkan integer i sama dengan 0, i kurang dari 10 karena diminta untuk melakukan panjang baris sebanyak 10 baris. Jadi untuk kita membuat print sampai 10 baris kita harus inputkan atau menuliskan di sini 10 karena kita mulai dari 0. Kalau kita mulai dari 1, otomatis kita harus 11 atau kurang dari sama dengan. Oke. Sini kita menggunakan 0 dan sini 10. Di sini ada increment. Kita masukkan lagi looping yang kedua atau looping dalam looping yang pertama. Di sini kita memakai for dan di sini untuk print kolomnya ya. Ini untuk print kolomnya kita menggunakan variabel j, integer j sama dengan 10, titik koma j variabel j kurang dari variabel i. Dan di sini ada decrement. Kenapa decrement? Karena kita ingin membuat segitiga ya, bentuk segitiga piramid. Nah, bentuk segitiga piramid kita harus membuat kita harus membuat spasi di tengah satu, baru kita print bintangnya, baru kita spasi. Nah, itu kita harus membuat dua looping seperti ini. Oke. Nah, fungsinya apa? Karena dengan membuat dua looping seperti ini kita jadi tahu jadi kita bisa menggunakan ngeprintan atau ngeprint bintang ini di tengah-tengah kolom di sini. Ini kan ini kurang lebih ini spasi bintang, spasi. Nah, di sini bintang semua. Berarti yang di sini kan yang kosong ini kan berarti kan spasi ya. Nah, kita masukkan spasi itu dari dalam looping yang pertama, yang for in j ini. Nah, untuk looping dalam looping yang kedua, ini j sama dengan 0, kita sama menggunakan variabel j juga. Dan di sini bedanya kita melakukan increment j plus. Nah, fungsi yang di sini untuk mengprint spasi, di sini untuk mengprint bintang. Oke. Nah, ini sebagai contoh, ini kan 0, ini j 10. Nah, di sini apakah benar j sama dengan j itu lebih dari i? Betul, karena di sini i-nya 0, j-nya 10, otomatis lebih besar. Jadi tambah, otomatis kan ini kan decrement, jadi j-nya jadi kurang dari 9. J kurang dari 9 masih sama. Gitu terus sampai j ini berubah menjadi j sampai tidak lebih kecil dari i. Nah, kan habis dari sini dia masuk ke sini kan. Nah, masuk ke sini apakah benar j itu lebih kecil dari i? Nah, misalnya looping pertama ya. Looping pertama ini betul, di sini betul. Nah, ini masuk ke looping kedua. J apakah kurang dari i? Atau salah? Nah, kalau salah berarti yang akan di print hanya ini. Hanya looping yang ini. Yang ini enggak. Jadi ini akan terlewatkan. Sehingga pas setelah looping ini
selesai akan pindah ke sini. Nah, di sini akan ke print yang di tengah ini. Nah, ini. Jadi itu akan melakukan itu sampai nanti di sini i-nya bernilai 10 dan i-nya bernilai 10, otomatis looping yang untuk looping yang baris ke bawah akan berhenti. Oke. Ini kurang lebih untuk penjelasan programnya seperti itu. Kita lanjut ke table tracing. Jadi di sini adalah table tracing yang sudah dibuat. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program tersebut tapi dalam bentuk table tracing. Oke, ini adalah table tracing yang pertama. Kalau di NetBeans itu adalah yang i ya. Jadi variabel i ini fungsinya untuk ngeprint pada setiap baris. I untuk setiap baris dan variabel j untuk setiap kolomnya. Dan di sini karena kita ingin membuat segitiga, jadi kita membutuhkan dua looping di dalam looping. Jadi ada dua for di dalam looping i. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari looping pertama. Dan di sini dideklarasi i sama dengan 1 dan di sini j sama dengan 10. Kenapa begini? Karena kita memakai decrement ini. J sama dengan J kurang 1 sama dengan 9. Nah, fungsi bagi J yang di sini itu adalah untuk mencetak atau mengprint spasinya. Ini yang spasi. Nah, untuk J yang sama dengan 1 atau looping J yang kedua, itu fungsinya untuk ngeprint bintang ini. Jadi nanti ini akan berkurang setiap looping, berkurang satu sampai di sini. Di sini kan akan bernilai false. Nah, setelah bernilai false, ini akan pindah ke looping yang di sini. Jadi pada saat di sini kan 1 nilai j. Di sini dari sini sampai sini dia akan ngeprint spasi. Jadi ada 10 kolom. Dia akan ngeprint sampai nilai j ini false. Nah, setelah nilai j ini false, dia akan ngeprint bintangnya. Dan setelah ngeprint bintangnya, ini akan bertambah nilai j-nya. Nah, setelah j ini akan bertambah menjadi 2. Nah, di sini karena sudah selesai looping 1 dan looping 2, akan dilanjut masuk ke baris kedua atau looping bagian i. Ini kan udah selesai nih. Dan di sini tuh looping bagian j dan yang ini adalah looping bagian i. Nah, di looping bagian i yang pertama itu looping bagian j pertama juga selesai. Kita masuk ke baris kedua. Di sini masuk baris kedua dan bisa dilihat di sini ini ngeprint 1, di sini bisa ngeprint 2 karena di sini kita bertambah nilai i-nya jadi 2. Jadi pada saat j kurang dari sama dengan 1 i, karena i-nya 2, karena j-nya jadi 2 dan ji-nya sampai 2, jadi dia akan ngeprint sebanyak 2 kali. Dan seperti itu sampai looping baris ketiga juga sama. Looping baris ketiga dia akan ngeprint 3, looping baris 4 akan ngeprint 4 bintang. Nah, kenapa begitu? Karena bisa di sini dilihat akan terjadi decrement, dari sini akan menjadi increment. Nah, nanti dia akan tertabrak sehingga pada saat poin di mana nilai yang di sini salah karena di decrement dan di sini di increment, setelah nilai salah akan di print bintangnya. Jadi yang looping baris pertama ngeprint 1, looping baris kedua akan ngeprint 2 bintang dalam satu baris yang sama, dan looping ketiga akan ngeprint 3 bintang dalam baris yang sama, dan seterusnya sampai looping 10. Jadi nanti akan di print setengah 1 bintang sampai yang ke 10 itu 10 bintang. Jadi bentuknya segitiga piramid ya. Nah, pada saat di terakhir ini
dia akan tidak akan ngeprint spasi sama sekali, bisa dilihat di sini, karena kita hanya memiliki 10 kolom dan 10 kolom ini sudah diisi oleh semua bintang. Jadi pada bagian akhir ini kita tidak akan ngeprint spasi sama sekali, tapi pada 9 atau base 9 I sama dengan 9 itu akan hanya ngeprint satu, bisa dilihat ini semakin berkurang, dan ngeprint I untuk ngeprint bintangnya akan semakin bertambah, karena ngeprint spasi dan ngeprint bintang akan terjadi kebalikan, karena ini decrement dan ini increment, dan begitu seterusnya sampai J-nya sama dengan 10 kan false, dan ini J-nya sama dengan 11. Dari sini sudah berhenti nih, sudah 10. Nah, otomatis setelah kan setiap selesai looping J akan bertambah nilai I. Nah, bertambah nilai I ini akan terjadi hingga sampai 10 kali, karena kita pada awalnya sudah mengatur bahwa I ini hanya sampai 11. I-nya ini sampai 10. Jadi kalau sudah lebih dari 10 akan berhenti loopingnya. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan table iterasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.